Bab 61, Shenjun kecil tegang. Setelah menerima persetujuan Shenjun, Liao Qianqian mulai menyiapkan jarum perak yang diperlukan untuk perawatan. Dengan keterbatasan waktu dan terbatasnya mobilitas Shenjun, mereka tidak punya pilihan selain memulai perawatan di sana. Prioritas hari ini adalah menyembuhkan meridian di kakinya, karena mendapatkan kembali mobilitas adalah hal yang paling penting. Tak lama kemudian, Liao Qianqian meletakkan sederetan jarum perak dengan berbagai ukuran, diletakkan di hadapannya. "Senior, aku siap," katanya, kepalanya sedikit tertunduk, ada sedikit rasa malu dalam suaranya. "Kamu bisa melepasnya sekarang." Shenjun sejenak terkejut, awalnya tidak begitu paham. Tapi ketika dia sadar, bahkan dia, dengan sikapnya yang biasanya tidak berubah, merasakan wajahnya menjadi hangat. Memang benar, dia harus menanggalkan jubahnya. Tanpa melepas pakaiannya, bahkan dokter paling ahli sekalipun tidak akan dapat menemukan titik akupuntur secara akurat. Melirik ke arah Liao Qianqian yang muda dan lembut, rasa malu Shenjun bertambah. Meskipun kulitnya tebal, membayangkan juniornya, dan terlebih lagi, bawahan muridnya sendiri, menyentuh kakinya sungguh meresahkan. Tampaknya agak tidak pantas, namun karena kebutuhan akan pengobatan yang mendesak, ketidaknyamanannya harus dikesampingkan. Menit terus berlalu 5, lalu 10, lalu 15 dan Shenjun tetap tidak bergerak, sementara Liao Qianqian terlalu malu untuk berbicara. Keheningan membentang di antara mereka, dipenuhi dengan kecanggungan yang begitu gamblang hingga terasa seperti nyata secara fisik. Akhirnya, Shenjun memecah kesunyian. "Nona Liao." Dia memulai, pidatonya lebih formal dan kata-katanya ragu-ragu untuk pertama kalinya. "Meridianku terputus, dan aku bahkan tidak bisa mengangkat tanganku. Bisakah kamu membantuku dengan..." Dia terhenti, tidak dapat menyelesaikan permintaan. Mengingat usianya, hampir 1000 tahun termasuk waktu yang dihabiskan di makam, gagasan meminta seorang wanita muda untuk membantunya menanggalkan pakaian sangatlah memalukan, terutama karena dia berafiliasi dengan muridnya. "Ya, senior," jawab Liao Qianqian dengan suara yang nyaris berbisik, pipinya memerah hingga seperti berdarah. "Dengan hati sebagai seorang dokter, saya menyelamatkan nyawa, saya menyelamatkan nyawa." Liao Qianqian mengulangi mantra ini dalam pikirannya, mencoba memadamkan rasa malu yang meningkat saat dia dengan hati-hati meletakkan jari pucatnya di pinggang Shenjun. Gemerisik kain memenuhi udara. Shenjun mengatupkan bibirnya, menutup matanya, dan menundukkan kepalanya ke belakang sebanyak yang dia bisa. Dia benar-benar tidak bisa bergerak, terpaksa meminta seorang gadis mengangkangi bagian bawahnya untuk membantunya melepas celananya. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu semua untuk muridnya, semua untuk muridnya. Shenjun harus meyakinkan dirinya sendiri tentang hal ini seperti halnya Liao Qianqian. Kalau tidak, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Jadi, 10 menit lagi berlalu. Liao Qianqian meraba-raba pinggang Shenjun untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Namun celananya tetap menempel di tempatnya. "Senior!" Liao Qianqian mengangkat kepalanya. Kata-katanya terbata-bata. Sepertinya aku tidak bisa melepaskan ikat pinggangmu. Benarkah? Begitukah?" Kata-kata Shenjun tergagap. Jika murid-muridnya melihat pemandangan ini, mereka tidak akan pernah melupakannya, tidak dalam 1000 tahun. Tuan yang selalu tenang dan percaya diri. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia sepertinya selalu melewatinya dengan mudah. Dan sekarang dia sebingung ini? Itu sungguh di luar dugaan. "Kalau begitu, tinggalkan saja," kata Shenjun, kecerdasannya kembali pada saat yang genting. "Mengapa tidak menggunakan kekuatan spiritualmu untuk merobek celananya saja?" "Ya!" Wajah Liao Qianqian berseri-seri karena lega. Dengan cara ini, kecanggungan menjadi sangat berkurang. Selama dia tidak perlu secara fisik membantu seniornya keluar dari celananya, semuanya akan baik-baik saja. Dengan ketukan lembut di kaki Shenjun,
Liao Qianqian menyalurkan kekuatan spiritualnya, dan celananya hancur menjadi celana pendek. Akhirnya, Liao Qianqian menghela nafas lega. 10 menit itu sungguh menyiksa. "Senior, saya akan mulai sekarang," katanya sambil mengeluarkan jarum perak. Setelah menerima persetujuan Shen Jun, Liao Qianqian memulai pengobatan. Struktur tubuh manusia sangatlah kompleks. Ambil contoh meridian yang memiliki puluhan ribu cabang itu. Banyaknya meridian ini berhubungan dengan 365 titik akupunktur di seluruh tubuh. Di dunia ini, tidak ada kemudahan dari sinar X atau MRI. Seorang dokter seperti Liao Qianqian harus menghafal lokasi setiap meridian, organ terkait, dan bagian tubuh tertentu yang terpengaruh. Dan jika ada masalah, dia perlu mengetahui titik akupunktur mana yang harus dirangsang untuk pengobatan. Karena tubuh setiap orang berbeda, tidak ada standar pengukuran titik akupunktur. Dia harus bergantung pada penanda seperti pusar dan lutut, serta tinggi dan bentuk tubuh pasien untuk menemukannya. Artinya, ia kerap harus melakukan pengukuran fisik pada tubuh pasien. Misalnya, untuk mencari titik akupunktur di betis, letaknya 3 jari di bawah lutut. Bagaimana cara menemukannya? Dengan mengukur secara fisik pada tubuh pasien tentunya. Pada saat itu, Liao Qianqian sedang mencari titik yang tepat pada tubuh Shen Jun. Tangannya yang ramping dan halus dengan lembut meluncur di atas kaki Shen Jun. Tapi dari sudut pandang Shen Jun, rasanya lebih seperti geliringan. Sensasi aneh ini hampir terlalu berat untuk ditangani oleh Shen Jun. Meridiannya terputus, membuatnya tidak bisa bergerak. Tapi, Shen Jun kecil cukup bersemangat. Saat tangan anggun Liao Qianqian bergerak melintasinya, Shen Jun kecil sudah menunjukkan tanda-tanda kegemparan. Jika Liao Qianqian menyadarinya, Shen Jun akan malu. Dia tentu saja tidak bisa membiarkan wanita itu merawatnya saat dia berada dalam kondisi yang membahayakan. Karena putus asa, Shen Jun mengatupkan giginya dan menegangkan tubuhnya. Diam-diam melafalkan mantra hati jernih dan menggunakan kekuatan spiritualnya yang terbatas untuk menjaga dirinya tetap terkendali. "Senior, apakah saya memasang jarum terlalu kuat?" Liao Qianqian menyadari ketegangan Shen Jun, mendongak dengan prihatin dan bertanya. "Kamu tampak sedikit kesakitan." Tidak apa-apa." Shen Jun, yang tertatih-tatih di ambang kehilangan ketenangannya, tersenyum lemah. "Tolong, teruskan yang harus kamu lakukan. Jangan pedulikan aku." Perawatan berlangsung selama 2 jam penuh. Pada saat Liao Qianqian melepaskan jarumnya dan bangkit berdiri, Shen Jun hampir kehabisan tenaga. Ironisnya, dia, pasien yang terbaring di tempat tidur, tapi merasa lebih lelah dibandingkan dokter. Itu karena dia harus mengendalikan adik laki-lakinya supaya tidak nakal dan menuntut sesuatu pada wanita itu dalam jangka waktu yang lama. Itu memang melelahkan. Syukurlah, dia berhasil menahan semuanya. Setelah istirahat beberapa saat, Shen Jun akhirnya bisa berdiri. Setidaknya sekarang, pergerakan tidak menjadi masalah. Pasangan ini berunding sebentar sebelum memutuskan untuk menuju ke kota Brahma terlebih dahulu. Sebagai kota terbesar di wilayah reruntuhan surgawi, terletak di kaki tanah suci salju, kota ini juga merupakan markas besar Aula Tongren. Meskipun perintah Bai Lingge telah mendorong semua anggota senior Aula Tongren untuk mengungsi, banyak anggota staf junior yang belum pergi dan masih ditempatkan di kota Brahma. Pergi ke sana akan menyederhanakan tugas pengumpulan intelijen atau mencari bantuan. Terlebih lagi, setelah lukanya sembuh sepenuhnya, Shen Jun harus fokus untuk maju ke tahap meditasi, yang akan membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar. Kota Brahma, yang terletak di kaki tanah suci salju, kaya akan kekuatan spiritual. Akibatnya, kota Brahma menjadi tujuan utama Shen Jun. Bab 62, Kolam Pencapaian Surga. Dalam perjalanan mereka ke kota Brahma, Shen Jun jauh dari kata menganggur. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Liao Qianqian karena telah menyembuhkan luka-lukanya, dia berbagi banyak pengetahuan medis dengannya.
Ia meliput topik-topik seperti I Ching, korespondensi antara 5 elemen yin dan yang serta organ manusia, dan sistem saraf pusat, serta berbagai konsep dari pengobatan timur dan barat. Dia tidak memikirkan apakah Liao Qianqian bisa memahami semuanya, tapi dia hanya menyampaikan semua yang dia tahu. Sementara itu, Liao Qianqian sangat terpengaruh oleh luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh seniornya ini. Meskipun dia tidak bisa memahami semua yang dibicarakannya Shen Jun, dia bisa merasakan kedalaman dan kerumitan informasinya. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di Aula Tongren, bahkan di bawah pengawasan penguasa aula, dia menyadari bahwa keahliannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan keahlian Shen Jun. Dia akan menganggapnya sebagai Grand Master dalam bidang kedokteran jika dia sendiri tidak menyangkalnya. Namun jika Shen Jun bukan seorang praktisi bidang medis, bagaimana dia bisa memiliki pengetahuan medis yang begitu canggih dan kompleks? Mungkinkah ada keajaiban dengan ingatan eidetik yang menguasai kekuatan berbagai aliran pemikiran? Selama percakapan mereka, Shen Jun membaca pesan yang pernah dibuat Bai Lingge bahwa dia bermaksud pergi ke dunia luar. Adik kecil terjebak di tanah suci salju dan meminta bantuan Shen bersaudara. Bagi orang lain, pesan ini menunjukkan bahwa Shen bersaudara adalah sekutu Bai Lingge. Hanya murid-muridnya sendiri yang memahami bahwa Bai Lingge sedang mencari bantuan dari kakak-kakak seniornya. Setelah mengetahui kesulitannya, keluarga Shen hampir melampiaskan amarah mereka. Gadis kecil, tunggu tuanmu. Hutan lebat tempat Shen Jun jatuh tidak jauh dari kota Brahma. Berkat kelincahan mereka yang luar biasa, Shen Jun dan Liao Qianqian mencapai kota hanya dalam waktu setengah hari. Mengikuti petunjuk Shen Jun, pertama-tama mereka bersembunyi di hutan lebat di luar kota, menggunakan metode rahasia untuk mengubah penampilan mereka sebelum diam-diam memasuki kota. Bagi tanah suci salju, keributan yang disebabkan oleh Aula Tongren, tidak peduli seberapa signifikannya, adalah hal yang sepele. Terlepas dari ukurannya, Aula Tongren, pada intinya, hanyalah sebuah klinik. Bahkan Bai Lingge, sang penguasa balai, hanya memiliki tingkat kultivasi seorang suci agung. Setengah kaisar atau bahkan bawahan di panggung dewa bisa dengan mudah mengalahkannya. Alasan tanah suci salju belum sepenuhnya melenyapkan Aula Tongren adalah untuk menggunakan mereka yang selamat sebagai alat untuk melawan Bai Lingge. Mereka bertujuan untuk menghancurkan harapannya untuk melarikan diri dan melawan. 2 hari berlalu dengan cepat. Saat memasuki kota Brahma, Shen Jun dan Liao Qianqian dengan cepat melakukan kontak dengan sisa-sisa Aula Tongren yang tersembunyi di dalam kota. Dengan bantuan mereka mendapatkan tempat berlindung yang aman. Mengetahui misi Liao Qianqian dan Shen Jun, sisa-sisa Aula Tongren ini berusaha sekuat tenaga untuk membantu mereka. Selama 2 hari berikutnya, Liao Qianqian dan dokter Aula Tongren lainnya tanpa kenal lelah merawat Shen Jun secara bergiliran. Ditambah dengan kemampuan penyembuhan Shen Jun yang luar biasa, luka-lukanya telah membaik secara signifikan dalam waktu 2 hari. Dia sekarang fit untuk pertarungan dan pergerakan dasar. Sementara itu, para petugas intelijen yang tak kenal lelah telah mengumpulkan informasi penting tentang tanah suci salju. 13 hari kemudian akan menjadi pernikahan Akbar putra tanah suci salju. Saat senja menyelimuti kota, Shen Jun menyembunyikan kehadirannya dan diam-diam muncul dari tempat persembunyiannya, mengarahkan pandangannya ke tanah suci salju. Struktur internal tanah suci salju diatur dengan cermat, dibagi menjadi 3 tingkat berbeda. Lapisan terluar dan terbesar menampung para murid sekte luar, pelayan, dan staf eksternal. Lapisan dalam berikutnya adalah rumah bagi para murid sekte dalam, kira-kira setengah ukuran yang pertama. Di jantungnya terdapat area inti, tempat para murid langsung, setengah kaisar, dan bahkan perdana kaisar tinggal dan berlatih di tengah-tengah energi spiritual terkaya di tanah suci salju. Di luar itu terdapat wilayah paling rahasia di tanah suci salju, yang diselimuti kerahasiaan dan di luar jangkauan orang luar. Disinilah, di tingkat ketiga, Bai Lingge dipenjarakan, di bawah pengawasan pakar setengah kaisar dan dengan leluhur sejati yang ditempatkan di dekatnya.
Kehadiran hebat dari para penjaga inilah yang menjadi alasan mengapa Shen Jun belum berusaha menyusup dan menyelamatkan Bai Lingga. Dengan kemampuannya saat ini, dia hanya bisa berharap bisa menahan leluhur sebaik-baiknya. Mengalahkan atau bahkan membunuh seorang leluhur, itu mungkin belum mungkin kalau mereka dan kawan-kawan. Di dalam tanah suci salju, tidak kurang dari 7,5 kaisar dan 3 leluhur yang berjaga. Jika mereka bangkit bersama, serangan terpadu tidak bisa dihindari. Dalam skenario seperti itu, Bai Lingga tidak hanya tidak bisa diselamatkan, namun Shen Jun juga akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Mengambil rute ini secara paksa sama saja dengan menemui jalan buntu. Satu-satunya pilihannya adalah mengandalkan kelicikannya. Setelah mencapai gerbang tanah suci salju, Shen Jun menghentikan penyembunyiannya. Dia menanggalkan pakaian malamnya, mengenakan satu set pakaian mewah, dan dengan percaya diri berjalan menuju pintu masuk utama. Berhenti! Perintah seorang murid muda ketika Shen Jun mendekati gerbang tanah suci salju. Tanah suci salju tidak menyambut pengunjung pada malam hari. Jika Anda ingin berkunjung, silakan kembali setelah matahari terbit. Shen Jun menatap mereka sekilas. 2 pemuda, satu di alam Tian Xuan tingkat keempat, dan yang lainnya di alam Tian Xuan tingkat kelima. Mengingat usia mereka yang masih muda, kemampuan mereka patut diacungi jempol. Di sekta yang lebih kecil, talenta seperti itu mungkin dipersiapkan sebagai murid inti. Namun di sini, mereka hanyalah penjaga gerbang. Kemegahan tanah suci sungguh mengesankan. Saya bukan pengunjung, kata Shen Jun sambil tersenyum, mengeluarkan tanda dari pinggangnya dan menunjukkannya di depan mereka. Aku salah satu dari kita sendiri. Terjebak minum di kota dan pulang terlambat. Aku akan berterima kasih jika saudara-saudaraku mengizinkanku lewat. Keduanya saling bertukar pandang, memeriksa tokennya, dan melihat tulisan gunung langit yang menonjol. Launingan pasti langsung mengenalinya. Ini adalah token pelacakan yang diberikan oleh para murid tanah suci salju ketika mereka pertama kali memasuki alam rahasia Luo Guang. Tanah suci salju sama sekali tidak membayangkan bahwa token tersebut bukannya menjerat Shen Jun, malah akan berbalik melawan mereka, menipu murid-murid mereka sendiri. Ah, kamu salah satu dari kami, kata penjaga gerbang sambil tersenyum setelah memverifikasi keaslian token itu. Silakan, masuk. Ingatlah untuk kembali ke gunung lebih awal di lain waktu. Terima kasih banyak, kakak senior. Jawab Shen Jun dengan senyum berseri-seri dan membungkuk penuh rasa terima kasih, lalu melanjutkan perjalanan melewati gerbang gunung. Dalam sekejap mata. Boom! Tangan Shen Jun bergerak secepat angin, mencengkram leher kedua pria itu dengan kecepatan kilat. Menghilang! Shen Jun mengucapkan perintah itu dengan lembut. Tiba-tiba, ketiganya lenyap seolah-olah telah menguap. Di dalam ruang gurun, kedua murid yang tadinya berjaga kini ternganga karena terkejut. Apa yang baru saja terjadi? Mereka masih berada di gerbang beberapa saat yang lalu. Tapi sekarang, melihat sekeliling, mereka bertemu dengan pemandangan kehancuran total. Bahkan ketika mereka memperluas rasa ilahi mereka untuk mencari, tidak ada jejak kehidupan yang dapat dideteksi. Udaranya tidak memiliki kekuatan spiritual sehingga praktis tidak ada. Tempat apa ini? Mulai saat ini, kalian akan menjawab apapun yang aku minta. Kata Shen Jun dari udara, tatapannya tertuju pada mereka. Terlalu banyak bicara atau berbohong, dan Anda akan menghadapi konsekuensinya. Kamu bukan dari tanah suci salju. Siapa kamu? Salah satu murid berteriak menantang ke langit, mengabaikan peringatan Shen Jun. Tanggapannya datang dalam bentuk cambuk emas. Retakan. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cambuk naga tinggi Shen Jun menghantam dahi salah satu penjaga dengan dampak yang besar. Sakit. Sakit sekali. Penjaga itu menangis karena cambukan itu berguling-guling di tanah sambil memegangi dahinya yang kesakitan.
Jelas sekali dia mengalami rasa sakit yang membuatnya menginginkan kematian. Shen Jun mendengus dengan nada menghina. Hanya dengan sedikit kekuatan spiritual, cambuk naga tinggi miliknya menjadi instrumen penyiksaan paling efektif di dunia. Penderitaan yang ditimbulkannya pada jiwa lebih dari yang dapat ditanggung oleh kebanyakan orang. Sekarang, apakah kamu siap menjawab pertanyaanku dengan jujur? Shen Jun bertanya pada pria lain dengan nada dingin. Ya, ya. Murid lainnya menjawab dengan penuh semangat, mengangguk dengan penuh semangat. Silakan bertanya, tetua. Saya akan menjawab apapun yang ingin Anda ketahui. Bagus. Shen Jun mengangguk sedikit dan bertanya dengan tenang. Di mana letak kolam pencapaian surga di tanah suci saljumu? Bab 63. Menyamar. Kolam pencapaian surga? Murid itu tercengang. Bahkan pria yang berguling-guling di tanah sudah melupakan rasa sakitnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Shen Jun dengan kaget. Orang ini berencana menyerang kolam pencapaian surga? Apakah dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya sendiri? Terlebih lagi, hak apa yang dia punya? Kolam pencapaian surga ini adalah landasan hegemoni tanah suci salju di wilayah ini. Kolam pencapaian surga ini berisi hukum yang mendalam dan tidak jelas yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dengan berdiri di samping dan menonton, ini dapat membantu para kultivator memahami pikiran dan dao agung. Jika seseorang berendam di dalamnya, seseorang dapat menggunakan rasa ilahi untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, dan memahami segudang dao besar. Dan kolam pencapaian surga ini bahkan telah membantu tanah suci salju menciptakan 2 ahli kaisar berdaulat. Itu benar. Ada total 3 leluhur di tanah suci salju. Selain tanah suci salju, 2 orang lainnya telah naik ke posisi ahli kaisar berdaulat di kolam pencapaian surga. Oleh karena itu, di tanah suci salju, para murid dan tetua ini telah memberikan gelar khusus pada kolam pencapaian surga. Kolam transformasi kaisar. Saat Shen Jun mendengar nama ini untuk pertama kalinya, dia menjadi energik. Teman baik, kolam transformasi raja ini hanyalah sebuah eksistensi yang dibuat khusus untuknya. Murid keempatnya, Li Qinglian, telah mencapai puncak setengah kaisar, dan hanya selangkah lagi untuk menjadi penguasa. Jika kolam pencapaian surga ini digunakan sebagai katalis, dan dengan bantuannya sendiri, bukankah itu berarti dia akan langsung naik ke surga? Senior. Murid yang ditanya justru tersenyum dan berkata, saya tidak tahu dari mana asal Anda, dan saya juga tidak tahu dendam macam apa yang Anda miliki terhadap tanah suci salju kami. Tetapi aku menasihatimu untuk tidak memikirkan apapun tentang kolam pencapaian surga. PLAKKK. Cambuk lainnya dicambuk. Murid itu segera bergabung dengan barisan orang yang berguling-guling dan meratap di tanah. Kubilang, jawablah apapun yang aku minta. Shen Jun berkata dengan dingin. Jika kamu terlalu banyak bicara atau berbohong, kamu akan dicambuk. Apakah kamu mengerti sekarang? Saya mengerti. Saya mengerti. Senior, tolong selamatkan hidup saya. Kalau begitu, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Di mana sebenarnya kolam pencapaian surga, dan siapa yang menjaganya? Orang pertama yang dicambuk segera bangkit dan berlutut di tanah. Dia memberitahu pria itu apa yang dia ketahui seperti kacang yang dituangkan dari tabung bambu. Masalah kolam pencapaian surga bukanlah sebuah rahasia di dunia rahasia Gunung Satu Garis. Bahkan murid sekte luar yang baru saja memasuki sekte tahu tentang hal itu. Alasannya sangat sederhana. Kolam pencapaian surga ini sebesar danau. Siapa yang bisa mencuri seluruh danau di depan tanah suci? Bahkan jika 10 leluhur datang, mereka tidak akan mampu melakukannya. Apa? Bagaimana jika seseorang menyelinap ke dalam kolam pencapaian surga untuk mendapatkan pencerahan? Maaf, tanah suci salju telah mengatur beberapa shift pakar panggung dewa untuk menjaganya, dan bahkan ada inspeksi berkala setengah kaisar dan bahkan leluhur. Selama ribuan tahun,
Ada banyak pencuri yang mempunyai rencana di kolam pencapaian surga. Bahkan ada kasus di mana sesepuh mereka sendiri berusaha mencuri tempat itu. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah mencuri setetes pun air dari kolam pencapaian surga. Namun, Shen Jun bukanlah orang biasa. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain, dia bisa melakukannya. Setelah menginterogasi kedua murid itu selama setengah jam, Shen Jun pergi dengan puas. Sebelum pergi, dia tidak lupa meninggalkan satu kalimat. Kalian berdua boleh tinggal di sini, tapi jangan diam saja. Ada sapu, wajan, dan handuk di belakang bukit. Bersihkan tempat ini dengan benar. Jika kamu berani mengendur, aku akan membunuh kalian berdua saat aku kembali. Setelah mengatakan itu, sosok Shen Jun melintas dan menghilang sekali lagi. Hanya dua murid tanah suci yang saling memandang dengan cemas. Mereka tidak tahu siapa Shen Jun, mereka juga tidak tahu dari mana asalnya, juga tidak tahu di mana tempat ini. Tapi, bersihkan tempat ini. Melihat sekeliling, tempat ini tidak kecil dibandingkan dengan tanah suci salju. Bahkan jika mereka menggunakan kekuatan spiritual, mereka tetap tidak akan bisa membersihkannya selama sebulan tanpa tidur. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka bisa terjepit seperti ini, sehingga dalam sekejap mata, mereka telah menjadi petugas kebersihan? Ini adalah pekerjaan petugas kebersihan. Tapi ketika mereka memikirkan cambuk emas panjang itu, dan ancaman pembunuhan yang diberikan Shen Jun sebelum dia pergi, keduanya menggigil. Tidak. Jika itu sedikit lebih buruk, biarlah. Hidup lebih penting. Keduanya segera bangkit dan mulai bekerja tanpa henti. Sejak Shen Jun menggunakan metode ekstrem untuk menyempurnakan ruang gurun ini, tempat ini selalu berantakan. Meskipun Shen Jun adalah penguasa zona spasial ini, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan dunia ini. Dia dapat dengan bebas melakukan perjalanan keluar masuk zona spasial ini. Tapi dia tidak bisa mengendalikan setiap helai rumput dan pohon di dunia ini. Belum lagi teknik tingkat pencipta yang bisa menentukan hidup dan mati seseorang hanya dengan satu pikiran. Namun, Shen Jun bisa merasakannya. Saat basis budidayanya meningkat, kendalinya atas zona spasial ini menjadi semakin kuat. Meskipun dia tidak tahu di mana batas atasnya, tapi itu masih layak untuk dinantikan. Ketika Shen Jun muncul lagi di dunia luar, dia telah menggunakan kemampuan ilahi dan teknik rahasianya untuk mengubah dirinya menjadi orang lain. Dia mengenakan jubah brokat yang disulam dengan suplemen awan mengalir, dan sosoknya tinggi dan kurus. Tubuhnya memancarkan tekanan yang samar-samar, terlihat dan menakutkan. Gambaran seperti ini tidak dibuat oleh Shen Jun. Dia punya referensi. Dan referensi ini adalah kaisar setengah salju yang mati di bawah tangannya. Benar sekali, Shen Jun saat ini sudah menjadi sama persis dengan kaisar setengah salju itu. Bahkan tekanan setengah kaisar yang terlihat samar-samar pun persis sama. Shen Jun bahkan dengan hati-hati membawa cincin penyimpanan setengah kaisar salju. Penyamaran semacam ini, kecuali seseorang bertemu dengan setengah kaisar atau penguasa, mustahil untuk mengungkapkan kekurangan apapun. Ini memang kecerdasan Shen Jun. Dia telah dikirim ke domain reruntuhan surgawi. Hanya kurang dari 10 hari sejak dia membunuh kaisar setengah salju. Jarak antara tanah suci salju dan alam rahasia Luo Guang lebih dari 10.000 mil. Tidak mungkin berita tentang apa yang terjadi di alam rahasia Luo Guang sudah sampai ke telinga tanah suci salju begitu cepat. Bahkan jika itu adalah sesuatu seperti lampu jiwa atau tanda kehidupan, hanya petinggi tanah suci yang mengetahuinya. Di luar area inti, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Termasuk melakukan penyamaran ini. Hari sudah larut. Shen Jun berjalan jauh ke daerah tempat tinggal para murid lingkaran dalam, dan baru kemudian dia bertemu dengan kelompok orang pertama. Saat mereka melihat Shen Jun, kedua murid lingkaran dalam itu tertegun sejenak, dan di detik berikutnya, mereka menjadi sangat ketakutan, dan dengan cepat menggenggam tangan mereka untuk menyambutnya. Murid lingkaran dalam Hekuan menyapa Penatua Zhang.
Murid lingkaran dalam Zhang San menyapa Penatua Zhang. Keduanya membungkuk sampai akhir, sikap mereka sangat hormat. Bagaimanapun, Shen Jun menyamar sebagai setengah kaisar. Tidak aneh jika dua murid sekte dalam tahap mendalam surgawi berlutut dan menyambutnya. Shen Jun, yang telah berubah menjadi kaisar setengah salju, bahkan tidak melihat ke arah mereka. Dia hanya menganggukkan kepalanya ringan dan berjalan melewati mereka berdua. Tampilan arogan itu terlihat jelas dan hidup. Meskipun Shen Jun memperlakukan mereka seperti ini, kedua murid lingkaran dalam itu sangat bersemangat. Hari ini, mereka bertemu dengan sesepuh setengah kaisar. Ketika mereka kembali, tidak aneh jika mereka akan membual tentang masalah ini selama setengah bulan. Di pihak Shen Jun, meskipun dia tidak bisa melihat kekurangan apapun di permukaan, sebenarnya dia sedikit gugup di dalam hatinya. Lagi pula, dia tidak yakin apakah berita kematian kaisar setengah salju telah menyebar ke tanah suci atau tidak. Saat dia bertemu dengan dua orang ini tadi, Shen Jun bahkan bersiap untuk bergerak. Selama ada yang salah dengan ekspresi mereka, dia akan segera memanggil pedang petir Shen Jun. Untungnya, di dunia fantasi tanpa ponsel ini, kecepatan penyebaran berita tidak seefisien di kehidupan sebelumnya. Shen Jun terus berjalan menuju kedalaman tanah suci salju. Saat Shen Jun hendak memasuki area pemukiman para murid inti, bayangan hitam diam-diam melayang ke sisinya. Penatua Zhang! Penatua Zhang! Itu adalah seorang pria parubaya yang pendek dan gemuk dengan basis budidaya tahap kekuatan supernatural yang terlambat. Mengapa kamu kembali begitu cepat? Sepertinya kamu telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke dunia rahasia ini. Shen Jun sedikit mengernyit. Sepertinya segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Bab 64, Sumber Kolam Pencapaian Surga. Meskipun kedatangannya tiba-tiba, Shen Jun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia hampir mencapai tujuannya dan tidak berniat membiarkan segalanya menjadi kacau di menit-menit terakhir. Sekarang, sudah waktunya untuk melihat seberapa baik dia bisa menggerta ahli tahap dewa tahap akhir ini. Dua tempat suci lainnya tidak mengirimkan ahli setengah kaisar untuk acara di alam rahasia Luo Guang, jadi aku abstain. Kata Shen Jun, meniru nada bicara kaisar setengah salju dan berbicara dengan nada arogan. Kalau saja tanah suci saljuku mengirimkan setengah kaisar, bukankah itu akan membuat kita tidak melakukan apa-apa? Tanggapan Shen Jun dipikirkan dengan cermat, dengan mempertimbangkan beberapa pertimbangan praktis. Seperti yang disebutkan sebelumnya, alam rahasia Luo Guang berada di wilayah surgawi lain, puluhan ribu mil dari markas besar tanah suci salju. Perjalanan pulang pergi saja akan memakan waktu lebih dari sebulan, belum lagi masa percobaan 10 hari. Jika pakar panggung dewa ini mendesaknya lebih jauh, mempertahankan penipuan itu akan menjadi tantangan. Oleh karena itu, Shen Jun memilih alasan yang tidak berdasar. Biarkan mereka mencoba memverifikasinya. Pada saat mereka melakukannya, dia sudah menyelesaikan tugasnya dan berangkat. Memang benar. Pakar panggung dewa itu mengangguk, tampak yakin. Kalau saja tanah suci salju kita mengirimkan setengah kaisar, itu pasti akan merendahkan martabat tanah suci kita. Mengapa kamu terlambat datang ke sini daripada berkultivasi di guamu? Shen Jun dengan cepat membalikkan keadaan dengan pertanyaannya. Mempertahankan kendali percakapan sangatlah penting. Membiarkan pihak lain untuk terus menyelidiki dapat menyebabkan kesalahan. Lebih baik mengajukan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri dan kemudian segera mengirim orang tersebut berangkat. Itu adalah tindakan yang paling aman. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, tetua. Jawab ahli panggung dewa itu, matanya bersinar karena bangga dan gembira. Saya telah mengumpulkan poin kontribusi selama 200 tahun dan akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk memasuki kolam pencapaian surga. Malam ini, aku pergi ke kolam pencapaian surga untuk mendapatkan pencerahan. Mata Shen Jun berbinar karena peluang. Orang ini ternyata sedang menuju ke kolam pencapaian surga. Seolah-olah seseorang telah mengantarkan bantal saat dia ingin tidur.
Bagus sekali. Kuharap kau segera menerobos ke peringkat setengah kaisar, memperkuat tanah suci kita, kata Shen Jun sambil memberikan hormat tinju ucapan selamat. Terima kasih, Penatua Zhang, atas kata-kata baik Anda. Saya tidak berani menambahkan status setengah kaisar. Jika aku bisa menerobos ke puncak tahap dewa, aku akan puas. Jawab lawan bicaranya sambil memberi hormat dengan tangan tergenggam. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu lagi. Cepatlah ke kolam pencapaian surga dan carilah pencerahanmu. Selamat tinggal, Penatua Zhang. Pakar panggung dewa membungkuk dalam-dalam. Saat dia mendongak, Shen Jun telah menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun sisa kekuatan spiritual yang tersisa. Bahkan bisikan angin pun tidak bergemuruh. Benar-benar tanda dari ahli setengah kaisar. Pakar panggung dewa mengagumi keterampilan seperti itu. Dalam hatinya, dia merasa sedikit iri. Dia tahu dia perlu mengumpulkan lebih banyak poin kontribusi. Jika dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu di kolam pencapaian surga, mungkin dia juga bisa naik ke pangkat setengah kaisar dan duduk sejajar dengan yang lebih tua. Tanpa basa-basi lagi, dia berjalan menuju kolam pencapaian surga. Tanpa dia sadari, setitik debu yang nyaris tak terlihat telah menempel di rambutnya. Kira-kira setengah jam kemudian, setelah melewati lika-liku tanah suci, dia tiba di pintu masuk kolam pencapaian surga. Kemudian datanglah pemeriksaan yang ketat. Pertama, dekrit tanah suci miliknya diverifikasi, diikuti dengan audit poin kontribusi. Prosesnya dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lebih invasif, seperti tes darah dan pemeriksaan tulang prosedur yang hampir ekstrem. Dia melewati lebih dari selusin pos pemeriksaan, masing-masing mengawasinya dengan cermat. Perjalanan singkat yang hanya berjarak lebih dari 100 meter memakan waktu hampir setengah jam. Pada tengah malam, sang ahli akhirnya bisa masuk ke wilayah yang dijaga ketat ini. Di hadapannya terbentang sebuah danau emas pucat yang luas batu penjuru tanah suci salju. Kolam pencapaian surga. Udara dipenuhi energi spiritual, memicu gelombang kegembiraan dalam dirinya. Dia melintasi jalur khusus dan melompat ke dalam air kolam yang berwarna keemasan pucat, membenamkan dirinya sepenuhnya. Setitik debu di rambutnya menemaninya memasuki perairan yang penuh teka-teki. Pakar panggung dewa merasa sangat gembira. Namun Shen Jun bahkan lebih senang lagi. Sudah jelas bahwa setitik debu kecil yang menyertai sang ahli tidak lain adalah ruang gurun milik Shen Jun. Shen Jun sendiri hampir tidak dapat mempercayai keberuntungannya berpikir bahwa seseorang tanpa disadari akan mengantarnya masuk tanpa dia perlu bersusah payah. Jika bukan karena bantuan pakar panggung dewa ini, Shen Jun mungkin tidak akan mampu melewati rangkaian lebih dari 10 level pemeriksaan yang menantang. Tes tersebut meliputi verifikasi darah dan pemeriksaan tulang. Bahkan dengan banyaknya kemampuan ilahi yang dimilikinya, menyelinap tanpa persiapan mungkin mustahil. Jika dia tertangkap, itu akan berarti ketahuan sebelum waktunya. Namun kini setelah dia tiba di tujuannya, Shen Jun tidak terburu-buru. Dia diam-diam melepaskan rasa ilahinya untuk mengamati sekelilingnya dengan cermat. Penjagaan kolam pencapaian surga di tanah suci salju sangat ketat. Lapisan demi lapisan formasi rumit dan larangan menyelimuti seluruh danau. Lebih dari 100 ahli berpatroli tanpa henti di sekitar formasi, untuk waspada terhadap gangguan sekecil apapun. Bayangkan skala danau ini luasnya setidaknya 1000 km persegi. Sebagai gambaran, luasnya setara dengan beberapa ratus lapangan olahraga sekolah. Menutupi area seluas itu dengan formasi susunan memerlukan investasi tenaga dan sumber daya yang sangat besar, belum lagi biaya pemeliharaan dan pengoperasian formasi tersebut selama ribuan tahun. Hal ini menegaskan komitmen mendalam tanah suci salju untuk melindungi kolam pencapaian surga. Menyadari betapa ketatnya keamanan, Shen Jun menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tergesa-gesa. Dia harus bersabar. Dia perlu menunggu saat yang tepat. Dan dia menunggu sehari penuh. Pada tengah malam keesokan harinya, pakar panggung dewa yang mengawalnya telah menghabiskan seluruh akumulasi poin kontribusinya selama 2 abad terakhir
dan dipanggil keluar dari kolam pencapaian surga. Sekarang, Shen Jun adalah satu-satunya yang hadir di hamparan luas danau emas. Demi kehati-hatian, dia tetap diam. Hanya setelah setengah jam, ketika air sudah benar-benar tenang, Shen Jun dengan hati-hati memperluas rasa ilahinya dari ruang gurun. Setelah pemindaian menyeluruh, dia bertindak. Dengan gerakan cepat, seuntai air emas ditarik ke dalam ruang gurun. Di sana, dua murid penjaga gerbang yang sebelumnya ditangkap Shen Jun dikurung di area terpisah, tidak menyadari adanya keributan dari sisi lainnya. Shen Jun menyelimuti cairan emas itu dengan kekuatan spiritualnya, menggantungkannya di hadapannya untuk memeriksanya dengan cermat. Setelah diperiksa lebih dekat, bahkan Shen Jun, dengan pengetahuannya yang luas, mau tidak mau mengagumi pemandangan itu. Air di kolam pencapaian surga pada dasarnya adalah cairan spiritual, terbentuk ketika kekuatan spiritual mencapai konsentrasi tertentu. Itu diliputi oleh untaian ritma dao besar. Seluk-beluk berbagai hukum terjalin di dalamnya, menciptakan sesuatu yang sungguh menakjubkan. Karena energi spiritual menjadi begitu padat sehingga bisa mengembun menjadi cairan adalah suatu keajaiban tersendiri. Selain itu, di dalamnya terdapat ritma dao agung dan kekuatan hukum yang berlimpah. Dan ternyata jumlahnya sangat besar. Hal ini sangat menggugah rasa ingin tahu Shen Jun. Segala sesuatu di dunia mempunyai asal-usul. Sumber apa yang dapat menimbulkan perairan yang begitu luar biasa ini? Bab 65, Harta Karun. Shen Jun adalah ahli dalam berburu harta karun. 800 tahun yang lalu, dia menemui hambatan di alam berlian karena keterbatasan bawaannya. Tanpa pilihan lain, dia memimpin murid-muridnya keliling dunia untuk mencari harta karun, berharap menemukan sesuatu yang dapat membantunya menerobos dan memperpanjang umurnya. Mereka melintasi setiap alam mistik dan daerah berbahaya yang diketahui. Waktu itu, mereka mengumpulkan banyak koleksi materi surgawi dan harta duniawi, serta warisan yang tidak disengaja. Namun, tidak ada satupun item yang dapat dimanfaatkan oleh Shen Jun. Sebaliknya, murid-muridnya menghasilkan banyak uang. Semua warisan, peluang, dan harta berharga yang tidak dapat dia gunakan telah dianugerahkan kepada mereka. Mereka memperoleh senjata ilahi dan material surgawi, serta harta duniawi yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkatkan budidaya mereka. Dan itu belum termasuk teknik budidaya dan warisan semuanya berlimpah. Namun sayang sekali, menemukan sesuatu yang cocok untuk Shen Jun sendiri seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Merenungkan rasa frustrasinya di masa lalu, Shen Jun masih merasakan sedikit emosi. Dia menggelengkan kepalanya, menyingkirkan kekacauan pikiran. Hanya dengan berpikir, Shen Jun meninggalkan ruang gurun dan muncul di kolam pencapaian surga. Dia tidak repot-repot menyerap air di sekitarnya. Sebaliknya, dia menyelam lebih dalam. Naluri berburu harta karun selama bertahun-tahun membisikkan kepadanya bahwa ada sesuatu di bawah sana. Namun, Shen Jun dengan cepat menghadapi tantangan besar pertamanya. Kolam itu sangat dalam. Setelah turun lebih dari 30 meter, dasarnya masih belum terlihat. Terlebih lagi, air di kolam pencapaian surga bukanlah air biasa. Mereka mengkristal dari energi spiritual yang sangat terkonsentrasi. Semakin dalam dia menyelam, semakin besar tekanan spiritual yang dia hadapi. Pada kedalaman ini, Shen Jun telah mencapai batas deatahannya. Perlu dicatat bahwa fisik Shen Jun telah mencapai tahap puncak dewa 800 tahun yang lalu. Sekarang, itu sebanding dengan setengah kaisar. Menggigit dengan keras, Shen Jun bertahan melewati tekanan spiritual dan rasa sakit yang luar biasa, untuk kemudian turun 10 meter lagi. Di kedalaman 110 meter, kulit Shen Jun mulai berdarah. Itu terlalu berat untuk ditanggungnya. Dengan gerakan cepat, dia harus mundur. Shen Jun dengan cepat kembali ke ruang gurun. Tapi dia masih jauh dari siap untuk menyerah. Pengorbanannya, meskipun sulit dan menyakitkan, bukannya tanpa imbalan. Semakin dekat dia mendekati dasar kolam, semakin kuat perasaannya akan kehadiran misterius jauh di bawah,
pada kedalaman yang tak terduga. Hanya sedikit tekanan spiritual, dan kamu pikir kamu bisa mengalahkanku? Shen Jun mendengus menantang. Dia sudah menyusun rencana sebelum mundur ke ruang gurun. Dia sendiri mungkin tidak mampu menanggung tekanan spiritual yang sangat besar. Tapi ruang gurun bisa. Shen Jun segera duduk bersila, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Helaian air kolam pencapai surga emas ditarik ke dalam dunia mini ini oleh Shen Jun. Kemudian, dengan paksa, mereka diusir kembali ke dunia luar. Tindakan ini menciptakan sedikit kekuatan pendorong. Samar-samar, tapi ruang gurun tidak lebih dari setitik debu saat ini. Bahkan hanya setetes aliran air. Tapi itu cukup untuk mendorong ruang gurun lebih ke dalam. Maka, Shen Jun melanjutkan penurunannya, perlahan dan mantap. 100 jang, 200 jang, 500 jang. Setelah 1 jam, Shen Jun di dalam ruang gurun hampir mengumpat dengan keras. Sial, ini kolam yang buruk. Seberapa dalamkah hal itu? Pada kedalaman seperti itu, bukan hanya manusia. Tetapi bahkan rasa ilahi pun tidak dapat menyelidikinya. Cukup sudah, teruslah menyelam. Ketika mencapai kedalaman 1000 jang, Shen Jun akhirnya melihat sekilas dasar kolam. Pada saat itu, intensitas tekanan spiritual menjadi menakutkan. Bahkan dinding luar ruang gurun mulai menunjukkan retakan kecil. Sebuah dunia kecil sedang berjuang untuk mengatasinya. Apalagi seseorang. Bahkan setengah kaisar mungkin akan hancur menjadi bubur. Tidak dapat menggunakan rasa ilahi, Shen Jun tidak punya pilihan selain terus menggunakan aliran air sebagai penggerak, bermanuver di ruang gurun dan mencari kedalaman dengan kecepatan seperti siput. 1/4 jam kemudian, yang mengejutkannya, dia menemukan sebuah gua bawah air yang tersembunyi. Kegembiraan Shen Jun melonjak saat dia mengarahkan ruang gurun ke dalam gua. Dan di sana, di bagian terdalam gua, terdapat harta karun yang sungguh luar biasa. Sebuah lempengan batu emas besar, tinggi 100 jang dan lebar beberapa lusin jang. Meskipun asal-usul lempengan batu emas itu tetap menjadi misteri baginya, Shen Jun dapat merasakan aura kuadau besar yang memancar darinya, aura yang hampir identik dengan air kolam pencapai surga. Satu-satunya perbedaan adalah energi di dalam lempengan emas jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan energi di air kolam. Kidau besar mewakili kekuatan dasar langit dan bumi dan sangat penting untuk maju ke alam leluhur. Itu juga merupakan elemen penting untuk mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan. Meskipun saat ini benda tersebut tidak memiliki nilai praktis bagi Shen Jun, hal ini tidak mengurangi ketertarikannya yang besar terhadap lempengan tersebut. Kolam pencapaian surga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan inilah harta karun sesungguhnya. Danau luas, yang disayangi oleh tanah suci salju, hanyalah air mandi berusia ribuan tahun di lempengan ini. Memang benar, lempengan batu emas itu adalah sumber sebenarnya dari kolam pencapaian surga. Tidak mengherankan jika tanah suci salju mampu menghasilkan 2 ahli kaisar berdaulat hanya dengan genangan air ini. Mereka memiliki harta karun selama ini. Merefleksikan hal ini, Shen Jun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Untuk memiliki harta yang luar biasa dan hanya menghasilkan 2 leluhur. Sungguh pemborosan sumber daya. Tampaknya harta karun tertinggi ini baru saja mengumpulkan debu di tanah suci salju. Akan lebih baik jika berada di tangan Shen Jun. Hahaha. Setelah kegembiraannya, Shen Jun menghadapi dilema. Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan lempengan batu itu? Lempengan itu tertanam dengan aman di dalam lingkaran batu. Untuk mengangkutnya menggunakan ruang gurun, pertama-tama dia harus mengeluarkannya dari bungkusnya yang berbatu. Namun dengan tekanan spiritual di luar yang begitu kuat, sehingga bahkan pakar kaisar yang berdaulat pun tidak dapat menahannya, bagaimana dia bisa berhasil mengeluarkan lempengan besar ini, yang panjangnya hampir 100 meter, dalam kondisi ekstrem seperti itu? Kemudian, sebuah ide muncul di benaknya. Petir surgawi! Dia berseru dengan lembut di dalam ruang gurun. Tanpa peringatan apapun,
sambaran petir berwarna biru keunguan menyambar bebatuan yang mengelilingi lempengan batu emas di dasar kolam pencapai surga ini. Ledakan menggelegar bergema di bawah air, dan sebuah celah meledak di batu. Shen Jun mengerutkan kening tanpa sadar. Ternyata setelah ribuan tahun direndam dalam cairan spirit, batuan tersebut telah mengalami perubahan yang signifikan. Sambaran petirnya seharusnya mampu membelah gunung sekuat gunung 5 jari. Namun sekarang, hal itu hampir tidak memberikan dampak. Lupakan saja. Desah Shen Jun, menggelengkan kepalanya pasrah. Aku hanya perlu menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Guntur surgawi! Guntur surgawi! Guntur surgawi! Sambaran petir terus membombardir area tersebut. Setelah melepaskan 36 baut, hanya sepertiga batu yang berhasil dipahat. Shen Jun menghela nafas pelan. Dengan kecepatan seperti ini, dibutuhkan setidaknya 2 hari lagi untuk membongkar seluruh lempengan batu. Sampai saat itu tiba, sebaiknya dia merasa nyaman di sini. Untungnya, semakin dalam dia masuk ke dalam kolam pencapai surga, semakin kaya energi spiritual di dalam air. Di tempat ini, budidayanya pasti akan meningkat. Jadi, Shen Jun duduk menunggu pemulihan kembali dari kemampuan gunturnya, sambil berkultivasi dalam posisi duduk. Sementara itu, di jantung tanah suci salju. Di atas pavilion yang menjulang tinggi dan indah, seorang wanita berdiri di dekat pagar, wajahnya yang menakjubkan dirusak oleh kesedihan yang tiada henti. Matanya, yang dulu penuh vitalitas, kini dipenuhi kesedihan mendalam. Guru! Bisiknya pada malam itu, hanya terdengar oleh dirinya sendiri. Lengge akan segera datang menemuimu. Tolong, jangan memarahiku. Mulai sekarang, Lengge tidak akan bisa menyembuhkan sesama murid kita. Tapi aku akan bergabung denganmu di atas sana untuk mengawasi mereka. Lengge tersenyum dan menyemangati dirinya sendiri dalam hatinya. Saat itu, pintu berderit terbuka. Dia dengan cepat menutupi perasaannya, dan saat dia berbalik, sikap dinginnya yang biasa telah kembali. Ada apa? Pertanyaannya disampaikan dengan sikap acuh tak acuh. Petugas itu membungkuk sebelum menjawab dengan hormat. Nona, Putra Suci mengundang Anda berjalan-jalan di luar. Katanya ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan Anda. Tidak, suruh dia segera pergi. Jawab wanita itu singkat, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke jendela. Tetapi, wajah pelayan itu berubah menjadi tidak nyaman. Yang Mulia Putra Suci telah tiba secara langsung. Apakah aku sendiri yang diharapkan turun ke sana dan menyuruhnya pergi? Suara Bai Lengge terdengar lebih dingin lagi. Ya, saya mengerti. Petugas itu menundukkan kepalanya. Kilatan kemarahan melintas di matanya. Bab 66. 9 bunyi lonceng gunung. Dengan hanya tersisa 12 hari lagi hingga pernikahan Bai Lengge, Shen Jun masih tenggelam di dasar kolam pencapaian surga, tanpa kenal lelah memahat lempengan batu emas tanpa tidur sedikit pun. Bang! 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 Setelah sambaran petir ke-36 hari itu menyambar, Shen Jun mencobanya lagi. Namun, dia masih belum bisa menyerapnya. Dia menghela nafas pelan, pasrah pada kenyataan bahwa dia harus menunggu sampai besok. Berkat budidaya hari itu dan jejak air kolam emas, Shen Jun telah berhasil maju ke puncak tahap mendalam surgawi. Dia sekarang tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tahap meditasi. Sebelum mencapai tahap petapa agung, kultivasi Shen Jun tidak menghadapi rintangan apapun. Satu-satunya tugasnya adalah menyerap semua energi spiritual dari dunia di sekitarnya secepat mungkin. Saat ini, Shen Jun telah mengambil sejumlah besar air dari kolam pencapaian surga, cukup untuk membentuk sebuah kolam kecil. Namun jumlah ini pun tidak seberapa dibandingkan dengan luasnya kolam pencapaian surga, ukurannya sebanding dengan danau barat, dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun jika dibandingkan dengan lempengan batu emas, air kolam ini terkesan sepele. Paling-paling,
itu hanyalah air mandi lempengan itu. Tapi bahkan sebagai air mandi, itu adalah harta karun yang telah direndam selama jutaan tahun. Terus terang, bahkan kulit kaki makhluk abadi yang dibuang adalah harta karun bagi manusia. Lalu bagaimana dengan air mandi belaka? Dalam satu kata, luar biasa. Shen Jun pernah secara diam-diam membandingkan energi spiritual di air kolam emas dan menemukan bahwa, dengan volume yang sama, air tersebut mengandung energi spiritual beberapa kali lebih banyak daripada batu roh terbaik sekalipun. Itu adalah sumber energi spiritual yang sempurna untuk orang seperti dia, sebuah lubang hitam yang sesungguhnya untuk kekuatan seperti itu. Hari lain hampir berakhir. Saat fajar menjelang, Shen Jun, yang sedang bermeditasi di dalam ruang gurun, tiba-tiba gemetar. Yang terjadi selanjutnya adalah sensasi menyenangkan yang tak terlukiskan. Setiap pori-pori di tubuhnya terbuka lebar, dengan rakus menyerap setiap gumpalan ki spiritual dari langit dan bumi. Kolam emas kecil di depannya berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata, ketika sejumlah besar energi spiritual membanjiri tubuh Shen Jun, menyatu dalam dantiannya dan menjadi bagian integral dari kultivasinya. Saat energi spiritual mencapai ambang kritisnya, suara gemuruh bergema di seluruh kesadaran Shen Jun. Apa yang tadinya kehampaan berubah menjadi istana dewa yang megah, muncul dari ketiadaan. Di jantung istana ini, sesosok tubuh kecil berwarna emas duduk di atas singgasana yang tinggi, memiliki kemiripan yang mencolok dengan Shen Jun hampir 90% faktanya. Sosok itu duduk dengan anggun, mengamati semua yang ada di bawah dengan aura kedaulatan tak tertandingi yang terpancar dari lubuk jiwanya. Kembali ke ruang gurun, mata Shen Jun terbuka lebar, seringai kemenangan terlihat di sudut mulutnya. Dia akhirnya naik ke tahap meditasi. Terlebih lagi, dengan memanfaatkan kekuatan luar biasa dari teknik penciptaan Kearek, Shen Jun telah berhasil mewujudkan jiwa sucinya di tahap meditasi, suatu prestasi yang biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang berada di tahap petapa agung. Bahkan seseorang yang tenang seperti Shen Jun mau tidak mau merenung dengan nada sedih. Seandainya dia memiliki bakatnya saat ini pada 800 tahun yang lalu, akankah murid-muridnya tersebar dan terpaksa mengungsi dan ada yang diculik oleh tanah suci? Pemikiran untuk mengejar dan menaklukkan tanah suci semakin membludak di dadanya. Dengan terobosannya ke tahap meditasi, 5 kartu andalan yang telah lama direnungkan Shen Jun kini terbuka dari sistem space. Selain itu, 49 petir surgawi telah berevolusi seiring dengan peningkatan level budidayanya dan segera siap digunakan sekali lagi. Senyuman Shen Jun semakin lebar. "Lengga, gurumu datang untuk menyelamatkanmu," dia menyatakan. Setelah semua persiapan selesai, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke lempengan batu emas besar. Diberdayakan oleh petir surgawi yang ditingkatkan, Shen Jun bertekad untuk melepaskan lempengan itu hari ini. "Petir surgawi!" dia berseru, dan langit merespons. Sambaran petir surgawi, satu demi satu, jatuh, dampaknya bergema hingga ke kedalaman laut. Baut berwarna ungu kebiruan secara metodis mengikis batu yang membungkus lempengan emas, memperlihatkan harta karun yang didambakan Shen Jun selama 3 hari yang panjang. Akhirnya, setelah 1 jam pemboman tanpa henti, pecahan batu terakhir runtuh. Harta karun tertinggi terbentang di hadapan Shen Jun, kemuliaan penuhnya kini terungkap. "Ruang gurun, terimalah harta karun ini." Shen Jun tidak ragu-ragu sejenak saat dia menyalurkan seluruh kekuatan spiritualnya ke ruang gurun. Pada saat itu, kekuatan tarikan dari ruang gurun mencapai puncaknya. 1 detik kemudian, lempengan batu emas, setinggi 100 kaki, tergeletak kokoh di depan Shen Jun. Namun Shen Jun, yang telah bekerja keras mengerjakannya selama 3 hari 3 malam, tidak melirik lempengan itu sedikit pun. Alasannya sederhana. Ambisi Shen Jun tidak pernah terbatas pada lempengan ini saja. Anak-anak membuat pilihan. Orang dewasa menginginkan semuanya. Lempengan batu emas dan kolam pencapaian surga yang luas, seluas Danau Barat, Shen Jun menginginkan semuanya. Jadi, setelah menggambar lempengan batu,
Shen Jun tidak menarik kekuatan spiritualnya. Ruang gurun terus beroperasi dengan kecepatan penuh, dengan rakus menyedot banyak air seperti ikan paus yang memakan naga. Shen Jun menggunakan dagingnya sendiri sebagai